Setelah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pada pengisian jabatan calon perangkat desa, kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mulai mengusut kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang dibuat Sudewo. KPK menegaskan tidak akan berhenti dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pati Sudewo. Kita sejak kemarin, sejak tertangkap tangannya para oknum ini, tentu kita akan melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan terhadap barang-barang, dan kita akan analisis barang-barang yang disita, misalkan barang bukti elektronik, kemudian juga dokumen-dokumen. Apakah tadi seperti disampaikan oleh Mas Rahmat, ada kaitannya dengan masalah pajak dan lainnya. Nah, kalau ditemukan, tentu kita akan tangani, gitu, seperti ini prosesnya ya. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka. Maidi terjerat kasus dugaan pemerasan melalui modus fee proyek dana CSR serta penerimaan lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Wali Kota Madiun, Maidi, melakukan pemerasan kepada kampus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Dana itu diminta sebagai sewa jalanan. Maidi meminta uang sebesar 350 juta rupiah kepada kampus Stikes Madiun agar bisa menggunakan jalan selama 14 tahun. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Wali Kota Madiun itu berdalih harus ada uang sewa yang dibayar jika mau menggunakan akses jalan masuk ke kampus itu. Asep menjelaskan, Maidi memberikan arahan kepada Kepala Dinas Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Madiun Sumarno dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Madiun Sudandi untuk pembayaran sewa jalan itu. Maidi menyamarkan penerimaan sewa jalan itu sebagai CSR Kota Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Jadi ada di depannya gitu ada akses jalan untuk menuju ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi Stikes ini juga sedang berproses untuk menjadi universitas. Tidak hanya bermain kotor di fee proyek dana CSR, Wali Kota Madiun juga tak punya malu karena harus berkeliling ke sejumlah minimarket sampai waralaba untuk meminta uang. Uang atau dana yang diminta didalihkan sebagai fee pengurusan izin. Penyidik juga menemukan adanya bukti berupa penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap sejumlah proyek di Madiun yang menjerat Maidi. Salah satu proyek yang ditarget Maidi adalah pemeliharaan Jalan Paket 2 dengan nilai proyek 5,1 miliar rupiah. Melalui orang kepercayaannya, Maidi juga meminta diberikan 6% dari nilai proyek. Total itu dinilai kebanyakan oleh pihak developer. Akhirnya, Maidi cuma diberikan 200 juta rupiah atau 4% dari nilai proyek. Bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini banyak sekali gitu ya. Di beberapa kali, di beberapa perkara yang berbeda. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 orang tersangka ya sesuai dengan kecukupan bukti dan juga perannya masing-masing. Kini permainan fee kotor dan mengutip dana proyek yang dilakukan Maidi sudah terhenti sejak dirinya terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada 19 Januari lalu. KPK kini melakukan penahanan terhadap Maidi dan tersangka lainnya, yakni Rohim Rudianto selaku pihak swasta dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thorik Megah, untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai 8 Februari 2026. Dari Jakarta, Chandra Yuri, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terhadap Wali Kota Madiun Maidi, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Nurul Zenita dari Gedung KPK Jakarta. Nurul, setelah ditahan, apa yang dilakukan KPK
untuk mendalami dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota Madiun. Ya, Leo dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini KPK langkahnya ini masih terus melakukan tahap penyidikan di samping KPK ini menahan Wali Kota Madiun Maidi. Tapi selain Maidi, yang KPK tahan ini tidak hanya dia, tapi juga ada Rohim Rudianto dan juga Tarik Megah. Ketiganya ini ditahan di rutan gedung KPK selama 20 hari. Jika kita lihat kasusnya kemarin, Leo dan juga pemirsa, pada hari Senin KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan ataupun OTT di Madiun, Jawa Timur, dan dari OTT itu KPK mengamankan sebanyak 15 orang. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun yakni Maidi. Kemudian Maidi dibawa ke Jakarta, namun setibanya di gedung KPK pada hari Senin lalu Maidi ini membantah bahwa dirinya ini melakukan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi. Ia juga mengaku dirinya tidak mengetahui terkait adanya uang tunai sebesar 550 juta rupiah yang ditemukan oleh penyidik KPK pada saat OTT, yang juga uang tunai itu dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Dan kemarin pada hari Selasa KPK ini sudah menetapkan Maidi dan juga 2 orang lainnya sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi dan juga penerimaan gratifikasi sebesar 2,5 miliar rupiah. Kemudian KPK melakukan pendalaman secara intensif kepada para terduga dan mengumpulkan beberapa alat bukti yang cukup, dan akhirnya kasus ini pun ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni yang pertama itu tadi Maidi, Wali Kota Madiun, yang kedua ada pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Maidi yakni Rohim Rudianto, dan yang ketiga ada Kepala Dinas PUPR Kota Madiun yakni Tarik Megah. Lalu pertanyaan dasarnya adalah apa yang dilakukan Maidi? Leo dan juga pemirsa, Maidi ini memberi arahan untuk mengumpulkan uang dari Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia melalui 2 anak buahnya. Kemudian Maidi ini meminta uang sebesar 350 juta rupiah yang untuk sebagai penyamarannya uang itu seolah-olah seperti uang keperluan dana CSR. Dan ternyata setelah didalami oleh penyidik KPK, ternyata hal ini sudah sering dilakukan Maidi dalam waktu yang lama. Jadi Maidi itu mengumpulkan uang sebagai fee pemberian izin kepada para pengusaha hotel, minimarket, dan juga waralaba. Sampai dengan saat ini tahap penyidikan masih terus berlangsung. Ketiga tersangka pun masih ditahan sampai dengan 20 hari, 19 hari ke depan dari hari ini, dari kemarin. Dan kita nantikan, Leo dan juga pemirsa, bagaimana pengembangan dari kasus ini. Kembali ke studio. Nurul Zenita melaporkan langsung dari gedung KPK, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.